Janji. Mata Vika menyipit. Di depan sana tidak jauh dari tempatnya ia duduk ada gadis berkerudung segi empat berdiri di bawah pohon menatap pilu. Disapa tidak menyahut hanya terus memandangnya sedih. Kenapa ini anak? Apa ada sesuatu? Benar lihat sini kan? Benar. Gak ada manusia lain. Gerutunya dalam hati setelah celingak-celinguk memastikan gadis itu apa benar menatapnya. Aku ke situ. Isyarat Vika dengan tangan menunjuk ke Dat Asterisa keduanya bergantian. Akhirnya mengangguk tersenyum. Oalah. Ia menghampiri tanpa ada niatan bilang dulu ke Raya yang masih di dalam. Lagian cuma dekat di situ. Kelihatan kalau nanti temannya itu mencari. Betulan. Raya yang keluar rumah panik baru ditinggal bentar dah hilang lagi. Menaruh asal gelas jumbo yang berisikan air putih teriak memanggil-manggil nama Vika. Lekas menghampiri setelah menemukan keberadaan teman pantinya berdiri mematung menghadap pohon mangga. Vika, ngapain? Bukan menjawab justru duduk dengan tangan kosong mencakar-cakar selayaknya sedang menggali ke dalam tanah. Raya yang panik langsung menghentikan menahan tapi tenaga ini terlalu kuat. Ia panik teriak-teriak meminta bantuan warga. Kemana sih semua warga? Tolong, Vik, sadar, kamu kenapa sih? Badan kamu panas lagi. Isak Raya panik. Sudah berusaha menyadarkan tapi terus gagal tidak berhasil. Vika, sudah, jari kamu berdarah. Vika, Mama, panggilnya frustasi. Mbak, ada apa? Kenapa temannya? Raya mendengar ada yang menyapa menoleh menghapus kasar air mata berdiri meminta pertolongan. Pak, tolong teman saya Pak. Gak tahu tiba-tiba kayak gini. Gak mau berhenti. Sudah berhenti Vika. Tangan kamu berdarah. Tenaganya sama warga sama sekali tidak bisa menghentikan kemauan Vika yang terus menggali. Ada apa? Gadis berkerudung itu menunduk ke bawah mulai menatap sedih lagi tanah. Tidak tahu sedih kenapa lalu menunjuk membuatnya mengerutkan kening bingung. Tanah. Gambaran yang dilihat Raya tidak sama dengan yang dirasakan Vika entah kenapa. Tidak berselang lama terdengar beberapa entakan kaki mendekat berlari. Kak Vika kenapa? Ren, Abah tolong teman saya. Bah, saya tidak tahu. Tiba-tiba teman saya seperti ini terus mencakari tanah. Abah paham langsung mendekat ikut duduk memandangi akar yang menjulur ke dalam. Raya dan salah satu warga tadi mundur memberi ruang. Sedang apa? Vika menghentikan gerakan tangannya berhenti mematung tanpa menjawab. Suara itu, Abimanyu. Satu tetes air mata jatuh membasahi pipi si pemilik tubuh. Sayatan luka akan takdir kembali menganga teringat masa dulu. Cintanya. Pemuda putra dari tetangga yang selalu usil namun selalu ada untuknya. Pertemanan mereka dulu saat masih kecil semua berputar-putar dalam ingatan. Menariknya paksa ke beberapa puluh tahun silam. Kamu mau menggali yang di sini? Tanya Abah memastikan. Jari menunjuk tanah yang terus digali. Gadis itu mengangguk sebelum badan Vika bergetar hebat dengan mata terus terpejam. Semua terasa berat kenapa harus berakhir seperti ini. Jejak basahan air mata masih terlihat jelas di sana. Vika, Kak Vika. Semua panik mendekat terutama Raya yang mentalnya terus-terusan dibuat jatuh oleh temannya ini menangis takut mendekap asterisahan tubuh teman pantinya agar mau berhenti. Sudah tidak apa-apa, pergilah. Tubuh Vika pelan-pelan tidak lagi bergetar seakan menurut perkataan teman sepermainan sedari kecil jatuh lemas di pangkuan Raya. Gadis berhidung bangir itu membersihkan kering asteriset di dahi Vika prihatin kasihan sampai kapan temannya terus seperti ini. Bawa mbak ini kembali ke rumah. Yang lain, bantu saya mencangkul tanah ini. Injeh, bah, ayo. Warga sedikit-sedikit mulai berdatangan mendengar keributan yang sedang terjadi. Setelah mencanggekul beberapa meter warga dan Abah dibuat sok dengan penemuan mereka di bawah tanah. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Mata beliau menyipit terkejut kesedihan yang terjeda kini menganak kembali di ujung mata yang sudah tidak lagi kencang. Benda yang melingkar indah sangatlah tidak asing. Beliau sendirilah yang memilihkan benda itu untuk dilingkarkan di lengan. Bah, ini sepertinya putrinya Pak Samsuri yang hilang dulu. Cepat ke rumah Pak Handoko buat lapor. Cukup, kita menggalinya cukup sampai sini. Kita menunggu polisi datang. Perintah beliau sangat terluka. Tidak lama ada sepasang suami istri Parubaya bersama putri yang tersisa datang tergesa menuju lokasi penemuan jenazah.
Diperkirakan keluarga mereka yang telah lama hilang saat ditinggal sendirian di rumah mengantar sang kakak ke rumah mertua beberapa puluh tahun silam. Putri sulung menggandeng istri beliau yang sudah lemas tidak kuat lagi menopang badan, namun hati masih kekeh ingin bertekad menemui putri yang sangat beliau rindui. Ayo beri jalan. Monggo. Pak Tuntun, salah satu warga, mengkhawatirkan psikis dan mental beliau menerima kabar duka setelah terjeda beberapa puluh tahun. Tidak disangka beliau lebih tabah dari dugaan warga meski sorot kedukaan tampak jelas di raut yang sudah mengeriput. Dek, maafkan Mbak. Menantu mereka yang mendapat kabar berjalan tergesa dari kejauhan dengan pikiran campur aduk tidak karuan. Rasa yang dulu berusaha ia kubur sekarang muncul kembali dengan rasa penuh khawatir welas. Punggung sang istri menghentikan langkah mengingatkannya kembali jika ada istri yang lebih berhak atas rasa ini, tapi rasa bersalah ini. Dek, nanti nikahnya sama Mas ya. Setelah Mas selesai kuliah, insya Allah Mas ajak ayah ibu pulang buat melamar sampean. Mungkin 4 tahun lagi.